Lu Yun meliriknya sambil tersenyum tipis. Kenapa? Kaisar Xuanming juga tertarik dengan pertikaian keluarga yang kotor seperti ini. Kaisar Xuanming tersenyum canggung. Tidak, aku hanya berpikir Sang Shaoxian kejam dan aku takut dia akan. Dia adalah orangku, aku akan mendisiplinkannya secara alami. Lu Yun berkata dengan tenang, mengenai dendam antara mantan patriark klan Yin Sang Kuno dan Sang Shaoxian, sebaiknya kau selidiki untukku. Aku juga akan meminta penjelasan dari penguasa wilayah Tianyu. Kaisar Xuanming mengangguk cepat. Ya, Tuan Wilayah, tenang saja, saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Setelah berurusan dengan urusan klan Yin dan Sang Kuno, pikiran Lu Yun kembali ke kultivasi dan pelelangan buah Dao Suci. Dengan bantuan Lu Yun, Sang Shaoxian berhasil menerobos ke alam abadi. Dengan pemahamannya tentang aturan bisnis, Sang Shaoxian seperti ikan di air di pelelangan dan menukar sejumlah besar harta langka untuk Lu Yun. Lu Yun menggunakan sebagian harta karun itu untuk memperkuat pedang Tianxing. Kekuatan pedang Tianxing meningkat lagi, dan tampaknya hampir dipromosikan menjadi senjata suci tertinggi. Namun, jika ia ingin benar-benar maju, ia masih perlu melewati tingkat ketujuh kesengsaraan prajurit suci. Dengan kekuatan Lu Yun saat ini, ia tidak berani mencobanya dengan mudah. Sepertinya aku harus menerobos tubuh Daoku terlebih dahulu ke alam abadi. Lu Yun berpikir dalam hati. Kemunculan Raja Iblis Chonglou membuatnya lebih waspada untuk pergi ke alam semesta gelap untuk berlatih. Dia menyadari bahwa kekuatannya jauh dari cukup. Pedang hati Ruyi Gong. Lu Yun mengeluarkan slip giok dan mulai memahami teknik pedang yang kuat ini. Pada saat yang sama, di gunung peri wilayah Kekaisaran Taichang, Yaner memegang pedang panjang, cahaya pedang itu bagaikan pelangi, dan momentumnya dahsyat. Tingkat ilmu pedangnya secara mengejutkan telah mencapai tingkat Master Bintang 5. Ya, Anda membuat kemajuan pesat. Lu Yun muncul di belakang Yaner dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Berkat pemikiran guru, saya dapat berkembang dengan sangat cepat. Yaner menyimpan pedangnya dan berkata dengan hormat. Lu Yun menatap Yaner, merasa sedikit khawatir. Meskipun benih pikiran dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, secara bertahap ia akan membuat seseorang kehilangan semua emosi dan menjadi mesin yang hanya tahu cara berlatih. Yaner, apakah kamu tahu efek samping dari pikiran ini? Lu Yun bertanya. Yaner sedikit tertegun, lalu mengangguk dan berkata, murid tahu, tetapi demi mencapai keabadian, harga ini tidak ada apa-apanya. Lu Yun menghela napas. Ia tahu banyak orang akan memilih untuk mengorbankan segalanya demi mencapai keabadian. Dia membuka menara ruang waktu untuk Yaner, aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Kamu bisa memaksimalkan efisiensi kultivasimu di sini. Sekilas kegembiraan terpancar di mata Yaner. Terima kasih, guru. Melihat Yaner memasuki menara ruang waktu, tatapan Lu Yun beralih ke kedalaman alam semesta yang kacau. Jika dia ingin mengolah seni pedang terpadu agung hingga ke alam abadi, dia masih perlu menemukan 998 kandidat yang cocok untuk benih pikiran. Ini akan menjadi tugas yang panjang dan sulit. Tidak heran jika Kaisar Dao yang abadi ingin mengendalikan kekuatan tertentu. Lu Yun berpikir dalam hati, hanya mengandalkan penjarahan tidak akan mampu menanggung konsumsi sumber daya yang begitu mengerikan. Mengendalikan klan Yin Sang Kuno hanyalah langkah pertama. 1000 tahun waktu berlalu dalam sekejap mata. Wilayah Kekaisaran Taichang bukan lagi tanah tandus seperti dulu. Setelah mengambil alih sumber daya Kekaisaran Pemurnian Darah, pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Selama beberapa ratus tahun terakhir, Kekaisaran Pemurnian Darah telah berkembang pesat dan secara bertahap mendapatkan reputasi sebagai kekaisaran nomor 1. Klan Yin dan Sang Kuno, klan alien Yunmeng dan beberapa kekuatan abadi lainnya bergabung secara berurutan, membuat Kekaisaran Taichang semakin kuat. Saat ini, Kekaisaran Taichang merupakan tempat yang makmur dengan dunia bisnis yang ramai. Ada aliran kafilah tak berujung dari 8 kerajaan lainnya, segala jenis harta karun langka berkumpul di sini, dan pertukaran dagang sering terjadi. Pertahanan wilayah kekaisaran juga telah diperkuat secara signifikan, cukup untuk menahan serangan Kaisar Suci Lima Alam, bahkan Raja Iblis Chonglou. Lu Yun juga diam-diam mengatur beberapa langkah khusus untuk berjaga-jaga. Berdiri di puncak tertinggi domain kekaisaran, Lu Yun memandang pemandangan makmur di bawahnya, dengan segudang pikiran dalam benaknya. Perkembangan wilayah kekaisaran Taichang jauh melampaui ekspektasinya, tetapi di saat yang sama juga membuatnya merasa sedikit gelisah. Identitasnya telah terbongkar, dan dunia Taichang cepat atau lambat akan menjadi sasaran kritik publik. Dunia Taichang harus dipindahkan ke wilayah Kekaisaran Taichang sesegera mungkin. Ini adalah tempat teraman. Pada saat yang sama, dunia Taichang juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selama lebih dari 1000 tahun, jumlah Dewa Tao telah meningkat dari puluhan menjadi ribuan, dan atmosfer kultivasi menjadi sangat kuat. Di antara mereka, orang yang membuat kemajuan tercepat adalah Tong Tian Jiaozu. Dia adalah orang pertama yang menembus ranah Dao Lord, dan sekarang dia bahkan telah melangkah ke ranah Dao Lord Bintang 3. Dia mahir dalam seni intersepsi pedang, dan kekuatan tempurnya hampir menyamai Dao Lord Hedao. Lu Yun kembali ke dunia Taichang dan sengaja berkompetisi dengan Master Sekte Tong Tian untuk menguji kekuatannya. Hasilnya sungguh membuatnya takjub, seperti yang diharapkan dari pemimpin Jie Jiao, kecepatan kultivasinya sungguh luar biasa. Jika dia terus berkembang dan mencapai keabadian, setidaknya dia akan menjadi makhluk setingkat Kaisar Agung, atau bahkan lebih kuat.
Guru, terima kasih atas pujianmu. Patriark Tongtian menyimpan pedangnya dan berkata dengan rendah hati, kultivasi saya yang sederhana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan guru. Jangan terlalu rendah hati, nak. Lu Yun tersenyum dan menepuk bahunya. Kemampuanmu dalam memotong pedang sudah cukup matang. Seiring waktu, kau pasti akan bersinar. Mata pemimpin sekte Tongtian berkedip-kedip, seolah dia menduga perjalanan Lu Yun bukan hanya untuk menguji hasil latihannya. Guru, apakah Anda punya rencana untuk kepulangan Anda kali ini? Lu Yun mengangguk, ekspresinya menjadi serius. Saya berencana untuk memindahkan dunia Taichang ke wilayah Kekaisaran Taichang. Bermigrasi, Patriark Tongtian sedikit tertegun, mengapa begitu? Identitas saya telah terbongkar, dan dunia Taichang cepat atau lambat akan menjadi sasaran kritik publik. Lu Yun menjelaskan, hanya dengan bermigrasi ke wilayah Kekaisaran Taichang, kita dapat menjamin keselamatan semua orang. Patriark Tongtian merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Tuan, apa yang Anda katakan benar sekali. Lagi pula, orang-orang Taichang juga harus keluar dan menimba pengalaman. Lagi pula, bekerja sendiri bukanlah solusi jangka panjang. Lu Yun tersenyum lega, lalu menambahkan, satu hal lagi. Aku punya teknik bernama Gong Rui Hati Pedang, yang bisa membantumu mengembangkan jalan pedang mencegat ke alam abadi lebih cepat, tapi ada kekurangannya. Lu Yun memberitahu Master Sekte Tongtian kelebihan dan kekurangan Jianxin Rui Gong secara rinci dan membiarkannya membuat keputusannya sendiri. Setelah mendengarkan cerita Lu Yun, mata Patriark Tongtian berbinar-binar. Ia tidak terintimidasi oleh kata-kata, putuskan semua emosi dan keinginan. Sebaliknya, ia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Guru, Rui Gong Hati Pedang ini sepertinya dibuat khusus untuk murid ini. Saya sendirian dan tidak terikat. Memutuskan semua emosi dan keinginan bukanlah masalah besar bagi saya. Lagi pula, dalam mengejar jalur pedang tertinggi, apalah arti pengorbanan? Guru, tolong cepat ajari saya metode tertinggi ini. Kamu cukup berpikiran terbuka. Lu Yun tersenyum dan berkata, namun, teknik ini bukannya tanpa biaya. Selain memutus semua emosi dan keinginan, teknik ini juga membutuhkan benih pikiran yang tepat. Terlebih lagi, mengolah benih pikiran ini sangat membutuhkan banyak sumber daya dan usaha, jadi kamu harus siap secara mental. Nianzi, mungkinkah teknik ini hanya bisa digunakan untuk kultivasi pedang? Patriark Tongtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak terjadi. Lu Yun menjelaskan, teknik ini berbasis ilmu pedang, yang dipadukan dengan telekinesis. Anda bisa menganggapnya sebagai teknik gaun pengantin yang berbeda, hanya saja ini bukan tentang mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, melainkan situasi yang saling menguntungkan. Hanya saja, praktisi perlu mencurahkan lebih banyak sumber daya dan upaya untuk mengembangkan telekinesis mereka. Mendengar ini, kilatan licik melintas di mata Tongtian. Jadi, Taisang, Yuanxi, dan Nuwa tidak cocok untuk berlatih teknik ini. Hehe, sepertinya hanya murid ini yang memiliki berkah ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau, berhentilah menyombongkan diri. Aku tidak akan memaksamu berlatih teknik ini. Semuanya terserah padamu. Jika kau punya masalah, aku tidak akan memaksamu. Tuan, tenanglah. Aku sudah memutuskan untuk menekuni jalur pedang tertinggi. Master Sekte Tongtian berkata dengan tegas, murid ini percaya bahwa dengan pedang hati Rui Gong ini, murid akan mampu mendorong jalan intersepsi pedang ke tingkat yang lebih tinggi. Lu Yun mengangguk puas. Teknik penangkal pedangmu memang unik. Seranganmu ganas dan tak terduga. Jika kau bisa terus berkembang, kekuatanmu akan tak terbatas. Namun, dengan begitu banyak dewa dao yang muncul akhir-akhir ini, dan begitu banyak orang berbakat di sekitarmu, kau harus berhati-hati agar tidak dikalahkan oleh yang lain. Ekspresi Master Sekte Tongtian tegas, dan secercah semangat juang terpancar di matanya. Master, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Terlebih lagi, aku juga memiliki 4 pedang Zuxian. Begitu aku naik ke senjata Kaisar Abadi, aku akan menjadi tak terkalahkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Tongtian, Lu Yun datang ke Istana Tiandi. Pada saat ini, Mu Hongyan, Long Linger dan banyak saudara perempuan lainnya telah berkumpul bersama, dan suasananya sangat meriah dengan banyaknya gadis-gadis cantik. Suamiku, kamu akhirnya kembali. Ketika gadis-gadis itu melihat Lu Yun muncul, mereka berkumpul di sekelilingnya dan terus mengajukan pertanyaan. Kudengar kita akan pindah, benarkah? Long Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. Suamiku, kita mau pergi kemana? Mu Hongyan juga bertanya dengan khawatir. Suamiku, kalau kamu pergi ke tempat baru, apakah kamu akan membawa pulang sekelompok saudari baru? Daji bertanya dengan cemas, aku tidak ingin diganggu oleh mereka. Lu Yun menatap gadis-gadis cantik di depannya dan tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Oke, diamlah. Lu Yun berkata tanpa daya, kali ini kita pindah, bukan sekadar relokasi biasa, tapi kita memindahkan seluruh dunia Taichang ke sini. Jadi, kalian tidak perlu khawatir akan dipisahkan. Sedangkan Yun Ying dan yang lainnya, kalian juga tidak perlu khawatir, mereka tidak akan menindas kalian. Suamiku, bukankah kamu terlalu berat sebelah? Yuer berkata dengan genit, kami ini istrimu, seharusnya kau lebih peduli pada kami. Kenapa kau langsung memuliahi kami begitu kau kembali? Kau sama sekali tidak perhatian. Lu Yun menatap mata Yuer yang penuh kebencian, dan hatinya melunak. Ia berkata dengan lembut, oke, ini salahku. Setelah kita beres,
aku pasti akan memberimu kompensasi, oke? Itu lebih seperti itu. Yuer mengangguk puas, lalu bertanya, suamiku, kapan kita pindah? Saya sudah membuat semua pengaturan dan akan segera berangkat. Lu Yun berkata, ada satu hal lagi. Yun Ying telah mengembangkan teknik rahasia yang dapat membantumu mengatasi masalah kehamilan. Ketika saatnya tiba, aku membutuhkan kerja samamu. Apakah kamu serius, suamiku? Mata Yuer tiba-tiba berbinar. Ia menarik ujung baju Lu Yun, nadanya penuh harap, kapan Suster Yunying akan mengajari kita teknik rahasia itu? Aku sudah lama ingin punya anak untuk suamiku. Melihat Yuer yang tampak polos, Lu Yun tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menggaruk hidungnya. Ia berkata dengan penuh kasih, dasar iblis kecil, kau hanya tahu cara berpikir yang tidak masuk akal. Jangan khawatir, aku sudah membuat kesepakatan dengan Yunying. Aku akan mulai menangani masalah ini setelah dia tenang. Suamiku tersayang, apa yang kamu katakan tidak benar. Daji, yang berdiri di sampingnya, menutup mulutnya dan terkekeh pelan, bukankah kita, para saudari, sungguh ingin punya anak untuk suami kita? Itu semua karena kau begitu berkuasa, dan kita, sebagai istri, hanya bisa mendesah putus asa. Ada sedikit nada kesal dalam kata-kata Daji, tetapi lebih merupakan godaan dan kegenitan. Para anggota keluarga perempuan lainnya juga ikut tertawa, dan sesaat istana kaisar dipenuhi tawa. Lu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Wanita-wanita ini semuanya orang pintar. Mereka bilang ingin punya anak, tapi kenyataannya, siapa di antara mereka yang tidak mengutamakan kultivasi dan kekuatannya sendiri? Namun, ia juga memahami bahwa alasan para wanita ini bekerja keras adalah agar bisa mengimbangi langkahnya dan tidak tertinggal jauh darinya. Lagi pula, wanita miliknya, Lu Yun, bukanlah wanita biasa, melainkan seorang pahlawan wanita yang dapat berjuang bersamanya dan menaklukkan dunia. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, kalian semua adalah istriku. Di hatiku, kalian semua sama berharganya. Aku tidak akan memihak kalian berdasarkan kekuatan, penampilan, atau latar belakang kalian. Suamiku benar, Mu Hongyan dengan lembut menggenggam tangan Lu Yun dan berkata, kami, para saudari, memahami niat suami kami. Alasan kami bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan kami bukanlah untuk iri, melainkan agar dapat lebih baik membantu suami kami, berjuang berdampingan dengannya, dan menciptakan kejayaan bersama. Hongyan benar, Longlinger pun mengangguk setuju, suamiku kini telah menaklukkan kekaisaran Taichang yang luas. Sebagai istrinya, kita juga harus bekerja keras membantunya menyelesaikan masalahnya dan berkontribusi pada kemakmuran kekaisaran Taichang. Lu Yun mengangguk puas. Wanita-wanita ini memang sangat cerdas dan langsung mengerti segalanya. Tujuannya mendirikan wilayah kekaisaran Taichang bukanlah untuk menciptakan surga tempat orang-orang hanya tahu cara bersenang-senang, tetapi untuk menciptakan dunia yang lebih luas bagi umat manusia Taichang, panggung tempat mereka dapat sepenuhnya menampilkan bakat mereka. Jangan khawatir, masyarakat Taichang kami selalu memiliki tradisi berbicara berdasarkan kemampuan. Lu Yun memandang para wanita itu dan berkata dengan tegas, baik itu sumber daya kultivasi maupun kekuasaan dan status, semuanya hanya akan dibagikan berdasarkan kemampuan dan kontribusi masing-masing. Tidak akan ada pilih kasih. Aku tidak akan memaksa kalian untuk berkultivasi hingga tingkat tertentu, juga tidak akan memaksa kalian untuk melahirkan anak untukku. Hidup kalian harus ditentukan oleh kalian sendiri. Perkataan Lu Yun begitu kuat sehingga bergema di istana kaisar untuk waktu yang lama. Ketika gadis-gadis itu mendengar hal ini, mereka semua sangat tersentuh. Mereka semua tahu bahwa meskipun Lu Yun tampak sedikit sombong di permukaan, dia sebenarnya adalah orang yang sangat menghormati wanita. Dia tidak hanya memberi mereka status yang sama, tetapi juga memberi mereka hak untuk memilih. Baiklah, hari sudah mulai malam, kalian semua harus turun dan beristirahat. Lu Yun berkata dengan lembut, aku masih punya banyak hal yang harus diurus. Ya, suamiku, para wanita itu menanggapi serempak, lalu dengan enggan meninggalkan istana kaisar. Setelah gadis-gadis itu pergi, senyum di wajah Lu Yun berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ekspresi serius. Bermigrasi ke dunia Taichang bukanlah tugas mudah. Dia perlu secara pribadi mengurus setiap aspek yang terlibat dan tidak boleh ceroboh. Seseorang kemari, aku di sini, seorang jenderal berbaju zirah emas masuk. Berikan perintah dan panggil semua ahli tingkat Daolord ke atas ke ruang pertemuan untuk membahas masalah ini. Ya, di aula pertemuan, para pemimpin puncak Taichang World berkumpul bersama. Semuanya, saya yakin kalian semua sudah tahu bahwa kita akan bermigrasi ke wilayah kekaisaran Taichang. Lu Yun melirik kerumunan dan berkata dengan suara berat, migrasi ini sangat penting. Saya harap semua orang dapat mempersiapkan diri dengan matang. Jangan khawatir, Yang Mulia, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan transisi yang lancar. Semua orang kuat itu menjawab serempak, sangat bagus. Lu Yun mengangguk dan melanjutkan, selama migrasi ini, kita akan menghadapi banyak tantangan yang belum kita ketahui. Saya harap semua orang dapat bersatu dan mengatasi kesulitan ini bersama-sama. Ya, setelah mengatur segalanya, Lu Yun datang ke bintang kekaisaran sendirian. Bintang kaisar adalah pusat dunia Taichang dan juga kampung halaman Lu Yun. Bintang kekaisaran saat ini telah lama berkembang menjadi dunia tempat teknologi dan praktik spiritual hidup berdampingan.
Gedung pencakar langit bermunculan dan berbagai produk teknologi tinggi muncul silih berganti. Orang-orang dan hal-hal yang pernah dikenal telah lama menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Lu Yun berjalan-jalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya, merasakan berbagai emosi dalam hatinya. Segalanya telah berubah, orang-orang telah berubah, semuanya telah berakhir, air mata mengalir sebelum kata-kata dapat terucapkan. Saat ini, bintang kaisar hanyalah orang asing yang dikenalnya bagi Lu Yun. Lu Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan perasaan dalam hatinya, berbalik dan terbang menuju luar bintang kekaisaran. Dunia Taichang telah menelan puluhan dunia kecil di sekitarnya dan berskala sangat besar. Sebagai kawasan inti dunia Taichang, bintang kaisar paling sedikit terpengaruh oleh migrasi. Lu Yun memanggil perahu terbang ruang dan waktu, siap menggunakan kekuatan aturan ruang untuk menaklukkan seluruh dunia Taichang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung. Gelombang aneh tiba-tiba datang dari kedalaman dunia Taichang. Ekspresi wajah Lu Yun sedikit berubah, dan indera spiritualnya langsung meliputi seluruh dunia Taichang. Ini, pupil mata Lu Yun tiba-tiba mengecil, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di persimpangan dunia Taichang dan penghalang alam semesta kekacauan, sebenarnya tumbuh tentakel yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya. Tentakel ini memancarkan aura yang sangat familiar bagi Lu Yun. Kekuatan aturan spasial sebenarnya tidak mampu memotong tentakel ini. Lu Yun mencoba menggunakan kekuatan aturan ruang untuk memotong tentakel tersebut, tetapi menemukan bahwa itu tidak ada gunanya. Bagaimana caranya? Lu Yun penuh keraguan. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Roh dunia. Lu Yun memanggil roh dunia Taichang. Roh dunia Taichang, sebelumnya roh kapak kekacauan, sekarang kekuatannya mendekati Dewa Dao Bintang 5. Tuan, apa perintah Anda? Jieling bertanya dengan hormat. Tahukah kamu apa tentakel itu? Lu Yun menunjuk tentakel di tepi dunia Taichang dan bertanya dengan suara yang dalam. Melapor kepada sang guru, tentakel-tentakel itu memang selalu ada, tetapi kekuatanku sebelumnya terlalu lemah dan aku tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Jieling menjawab dengan jujur. Selalu ada. Lu Yun mengerutkan kening, mungkinkah tentakel ini? Sebuah tebakan berani tiba-tiba muncul di benak Lu Yun, tetapi tebakan ini begitu aneh hingga bahkan dia sendiri merasa agak sulit mempercayainya. Mengapa aroma tentakel ini terasa begitu familiar bagiku? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah tentakel ini Mungkinkah tentakel ini berhubungan dengan pohon Wutai Dao Xiantian di rumah Gua Qinglian? Hati Lu Yun bergetar, dan pikiran ini meledak seperti guntur. Ia mengamati tentakel-tentakel itu dengan saksama dan menemukan bahwa tentakel-tentakel itu tidak persis sama, tetapi terbagi dalam 5 warna, yang sesuai dengan 5 atribut yakni emas, kayu, air, api, dan tanah. Ketajaman logam, vitalitas kayu, fluiditas air, panas api, beratnya tanah. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, semakin merasa bahwa tebakannya semakin mendekati kebenaran. Dia pernah secara tidak sengaja memasuki Gua Qinglian sebagai guru Tao bintang rendah, dan tiba-tiba menyadari aturan ruang di pintu masuk gua, tetapi dia juga menyinggung seorang kaisar Tao abadi yang menjaga pintu masuk gua. Saat itu, ia ingat betul bahwa ada 5 pohon menjulang tinggi yang tumbuh di kedalaman gua, memancarkan aura yang sangat mirip dengan tentakel-tentakel ini. Itulah 5 pohon Tai Dao bawaan. Mungkinkah alasan munculnya begitu banyak jenius di dunia Taichang adalah karena tentakel-tentakel ini menyerap energi 5 pohon Tai Dao bawaan? Hati Lu Yun tergerak, dan dia teringat pada ilmu 5 elemen bawaan yang pernah diceritakan Ling Qiao Daodi kepadanya. 5 elemen bawaan, yaitu energi logam bawaan, energi kayu bawaan, energi air bawaan, energi api bawaan, dan energi tanah bawaan, adalah harta karun yang lahir di awal kekacauan dan mengandung kekuatan penciptaan yang tak terbatas. Kalau begitu, tentakel ini harus dipotong. Jejak tekad terpancar di mata Lu Yun. Tentakel-tentakel ini terhubung dengan pohon 5 Tai Dao bawaan. Jika ini terus berlanjut, pasti akan berdampak tak terukur pada dunia Taichang. Yang lebih penting, dia juga ingin membalas dendam pada Kaisar Dao abadi yang ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, Lu Yun menenangkan pikirannya, dan dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Rumah Gua Qinglian terletak di luar dunia Taichang, tidak dalam lingkup alam Xuantian, melainkan di suatu kekosongan kacau yang lebih jauh. Dengan kekuatan Lu Yun saat ini, kecepatannya sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, ia tiba di pinggiran rumah Gua Qinglian. Ini adalah kehampaan yang sunyi, dipenuhi gelombang energi yang dahsyat. Segala macam makhluk hampa aneh berkeliaran di dalamnya, memancarkan aura yang mendebarkan. Terakhir kali Lu Yun memasuki Gua Qinglian adalah untuk mencari pasir kristal asli. Sekarang setelah ia menjadi seorang guru Tao bintang tinggi, wajar saja jika ia tidak lagi menganggap serius pasir kristal asli. Tubuhnya secepat kilat, ia dengan cekatan menghindari binatang-binatang aneh di kehampaan dan gelombang energi yang mengerikan, dan langsung menuju gerbang Gua Qinglian. Terakhir kali saya datang, pintu gua tertutup dan membutuhkan pasir berwarna kristal asli untuk membukanya. Sekarang, Lu Yun hanya mendorong pelan, dan pintu berat itu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang dalam. Lu Yun berjalan memasuki gua tanpa ragu sedikit pun. Bagian dalam gua masih tampak familiar, tetapi kondisi pikiran Lu Yun telah berubah. Dia berjalan lurus menuju kedalaman gua, di mana pohon Tai Dao 5 bawaan berada.
Tidak lama kemudian, 5 pohon menjulang tinggi muncul di hadapan Lu Yun. Mereka memancarkan cahaya warna-warni, menerangi seluruh gua, dan energi 5 energi bawaan yang kaya meresap ke udara, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Itu mereka. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan tebakannya terkonfirmasi. Aura pohon Dao ini persis sama dengan tentakel di luar dunia Taichang. Dia perlahan mendekati pohon Dao, ingin melihat lebih dekat. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berdengung. Pedang Tianxing, yang melayang di belakang Lu Yun, tiba-tiba bergetar hebat, menimbulkan suara pedang yang nyaring. Segera setelah itu, pedang Tianxing terbang tak terkendali dan menebas langsung ke arah salah satu pohon Tao. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lu Yun berubah drastis. Ia ingin menghentikan pedang Tianxing, tetapi ternyata sia-sia. Kecepatan pedang Tianxing sangat cepat, dan tiba di depan pohon Dao dalam sekejap mata. Retakan, dengan suara berdebum, gagang pedang Tianxing yang berbentuk kapak itu terlepas dari badan pedang, dan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, ia menebas pohon Dao dengan ganas. Yang lebih aneh lagi, pelindung pedang berbentuk kapak itu malah semakin membesar, dan akhirnya berubah menjadi kapak emas raksasa, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dengan dahsyat menebas pohon Dao Xiantian. Kapak raksasa emas, dengan kekuatan menciptakan dunia, menebas dengan ganas pohon Tao bawaan yang memancarkan sinar cahaya warna-warni. Pohon Dao Xiantian bergetar hebat, dan lapisan tebal cahaya ilahi muncul di batang pohon, seperti perisai pelindung besar, mencoba menahan serangan mendadak ini. Pupil mata Lu Yun tiba-tiba mengecil, dan ia berpikir dalam hati, lapisan cahaya ilahi ini, aku khawatir tak tergoyahkan oleh kekuatan hukum surgawi, kecuali di tingkat keabadian. Apakah pedang surgawi sudah gila? Namun, adegan berikutnya mengejutkannya. Penghalang cahaya ilahi yang tampaknya tak terhancurkan itu bagaikan kertas di depan kapak raksasa emas, dan dengan mudah terbelah. Kapak raksasa itu terus bergerak maju dan menebas batang pohon Dao Xiantian. Retakan, dengan suara nyaring dan disertai serpihan kayu yang berterbangan, pohon Dao Xiantian benar-benar terpotong. Sejumlah besar energi kayu bawaan menyembur keluar dari batang pohon yang patah dan dengan cepat menyebar, dan napas kehidupan yang kaya memenuhi seluruh gua. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah ketika pohon Xiantian Dao yang telah ditebang itu tiba-tiba bangkit dari tanah, memancarkan cahaya terang, dan terbang ke arahnya bagaikan anak panah. Apa yang sedang terjadi? Lu Yun sedikit bingung sejenak. Pohon Dao Xiantian adalah harta karun yang lahir di awal kekacauan. Ia mengandung kekuatan penciptaan yang tak terbatas dan nilainya tak terukur. Kaisar Ling Qiao Dao pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat mengumpulkan kelima pohon Dao bawaan, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka alam semesta baru. Apa artinya memiliki alam semesta? Artinya, ada peluang untuk meningkatkan dunia kacau milik sendiri menjadi alam semesta kecil, yang merupakan alam yang bahkan diimpikan oleh para santo Tao tertinggi. Hati Lu Yun bergejolak. Awalnya ia hanya ingin memutus tentakel yang menghubungkan dunia Taichang, tetapi ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan sebesar ini. Dia tahu bahwa meskipun dia sekarang kuat, dia juga menghadapi bahaya besar. Makhluk-makhluk teratas di alam semesta yang gelap telah memperhatikannya. Terutama orang kuat yang memiliki tubuh Raja Iblis Chonglou tengah mengamatinya dengan penuh nafsu. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin agar dapat bertahan hidup dari krisis di masa mendatang. Dan sekarang, kemunculan pohon Dao Xiantian tidak diragukan lagi telah memberinya kesempatan besar. Sebelumnya, aku tak bisa mengambil pohon Dao Xiantian karena terhubung dengan Gua Qinglian dan dilindungi oleh semacam kekuatan. Kini, pedang Tianxing telah menebangnya. Apakah ini kehendak Tuhan? Lu Yun sangat gembira. Ia samar-samar merasa bahwa bahkan jika Santo Dao tertinggi datang sendiri, ia mungkin tidak akan mampu merebut pohon Dao bawaan dengan paksa. Untuk mendapatkan harta karun seperti itu, mungkin seseorang benar-benar membutuhkan kesempatan besar. Dan sekarang, kesempatan ini ada tepat di depannya. Dia membuka tangannya untuk menyambut pohon Dao bawaan yang terbang. Pohon Dao Xiantian memancarkan cahaya hangat, menyatu ke dalam tubuhnya, dan akhirnya memasuki dunianya yang kacau. Di tengah dunia yang kacau, pohon Dao Xiantian dengan cepat berakar dan berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi hingga mencapai awan. Energi kayu Xiantian yang kaya menyebar, menopang kerangka seluruh dunia yang kacau dan membuatnya lebih stabil. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Lu Yun tidak dapat menahan tawa, hatinya dipenuhi rasa gembira dan kegembiraan. Dia memandang pedang Tianxing dan mendapati pedang itu masih tergantung di udara, dengan pelindung pedang berbentuk kapak memancarkan cahaya menyilaukan, seolah menunggu instruksinya. Melanjutkan, Lu Yun memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan dia harus memanfaatkannya. Berdengung, pedang Tianxing mengeluarkan suara renyah lagi, dan pelindung pedang berbentuk kapak itu berubah menjadi kapak emas raksasa, menebas ke arah pohon Tao bawaan lain yang memancarkan cahaya merah menyala. Retakan, dengan suara renyah lainnya, pohon Dao Xiantian terpotong dan terbang ke arah Lu Yun dengan kobaran api yang mengamuk. Selanjutnya, 3 pohon Tao bawaan yaitu emas, air dan tanah dipotong satu demi satu oleh pedang Tianxing, bergabung ke tubuh Lu Yun, dan memasuki dunia yang kacau. 5 pohon Dao bawaan, yang masing-masing mengandung energi yang tak terbayangkan, kini diam-diam berakar di dunia pedang terpadunya. Rasa ingin tahu Lu Yun terusik, dan dia segera menekuni dunia pedang.
Dunia pedang itu luas dan tak terbatas, dengan seni pedang terpadu yang agung sebagai intinya. Sebelumnya, aturan hidup pedang telah menembus keabadian, memberikan dunia pedang pasokan vitalitas yang tak terbatas. Setelah 5 pohon dao bawaan memasuki dunia pedang, mereka tidak menutupi langit dan matahari seperti yang dibayangkan Lu Yun. Sebaliknya, mereka tampak meleleh dan menghilang tanpa jejak. Hah, ada apa? Lu Yun terkejut dan segera merasakan dengan saksama, dan akhirnya menemukan 5 cahaya redup di kedalaman dunia pedang. Kelima bola cahaya ini bersesuaian dengan 5 unsur yakni emas, kayu, air, api, dan tanah, dan merupakan transformasi dari 5 pohon tao bawaan. Mereka tampaknya telah menyatu ke dalam dunia pedang, tubuh mereka tersembunyi, dan hanya Lu Yun, penguasa dunia pedang, yang dapat merasakan keberadaan mereka. Menarik, itu benar-benar menyatu dengan dunia pedangku. Lu Yun berpikir dalam hati, samar-samar merasa ada semacam hubungan misterius antara kelima pohon dao bawaan ini dan dunia pedang. Dengan integrasi pohon dao bawaan, perubahan-perubahan halus mulai terjadi dalam dunia pedang. 3.000 jenis pedang surgawi yang awalnya penuh dengan spiritualitas, kini menjadi semakin aktif, bergema bersama pohon dao bawaan dari kejauhan. Samar-samar, seolah ada sesuatu yang akan lahir. Mungkinkah, hati Lu Yun tergerak, dan dia teringat pada pemandangan yang pernah disaksikannya di dunia Taichang sebelumnya. Awalnya, ia telah menyaksikan buah pohon dao Xiantian dengan mata kepalanya sendiri. Keistimewaannya jauh melebihi buah dao suci. Bahkan orang suci dao tertinggi pun menginginkannya. Sekarang setelah 5 pohon dao bawaan telah terintegrasi ke dunia pedang, akankah mereka berbuah lagi? Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba merasakan bahwa 5 pohon muda telah tumbuh di lokasi pohon dao Xiantian. Meskipun kelima pohon muda ini hanya setinggi 1 inci, mereka memancarkan aura bawaan yang kaya, seolah-olah mereka adalah versi miniatur dari 5 pohon tao bawaan. Buah dao yang sebelumnya menyatu dengan dunia pedang kini muncul di samping pohon muda itu, perlahan menyatu dengan pohon itu dan memberinya nutrisi. Buah dao, bisakah saya menanam kembali pohon dao Xiantian? Hati Lu Yun dipenuhi rasa terkejut. Penemuan ini sungguh luar biasa. Artinya, selama dia punya cukup buah dao, dia bisa menanam pohon dao bawaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia pedang. Pohon Xiantian Dao adalah harta karun yang lahir di awal kekacauan, dan masing-masing pohon memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia bisa menanamnya di seluruh dunia pedang, sampai tingkat mengerikan apa kekuatannya akan meningkat. Lu Yun sangat gembira, tetapi dia tidak terbebani oleh kegembiraan itu dan segera menenangkan diri. Dia tahu bahwa meskipun pohon dao Xiantian kuat, akan butuh waktu lama untuk mengolahnya agar bisa benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Lagi pula, dia hanya punya 1 buah dao sekarang. Jika dia ingin menanamnya di seluruh dunia pedang, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Makanlah makananmu sedikit demi sedikit dan jalani perjalananmu selangkah demi selangkah. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan di hatinya, dan tatapannya perlahan menjadi tegas. Kemunculan pohon dao Xiantian telah membuatku melihat potensi yang lebih besar, tetapi ini bukan berarti aku bisa berpangku tangan. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan dan banyak musuh yang harus kuhadapi. Memikirkan hal ini, pikiran Lu Yun tergerak dan dia mengundurkan diri dari dunia pedang. Dia menatap gua kosong di depannya, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Aku sudah memindahkan pohon dao Xiantian ke alam pedang. Adapun akar-akar di luar dunia Taichang. Dia teringat pada akar-akar tebal yang pernah dilihatnya di pinggiran dunia Taichang sebelumnya, dan merasa sedikit ragu. Apakah akar-akar itu bagian dari pohon dao Xiantian itu sendiri, ataukah sekadar saluran yang menghubungkan ke dunia Taichang? Jika memang begitu, maka setelah dia memindahkan pohon dao bawaan ke alam pedang, apakah akarnya masih ada? Jika demikian, apakah bibit pohon yang baru tumbuh akan terus mengikat dunia Taichang? Sepertinya saya harus kembali dan mencari tahu masalah ini. Lu Yun berpikir dalam hati. Tujuannya datang ke Gua Qinglian adalah untuk memutus tentakel yang menghubungkan ke dunia Taichang. Meskipun ia secara tidak sengaja memperoleh 5 pohon dao bawaan, tugas ini belum selesai. Terlebih lagi, dia datang ke Gua Qinglian kali ini untuk melunasi hutangnya. Terakhir kali, kau ingin membunuhku, Kaisar Dao Abadi Alam Kedua. Kali ini, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan niat membunuh memenuhi hatinya. Setelah buah tao dari pohon tao Xiantian diserap sepenuhnya oleh pohon muda tersebut, Lu Yun meninggalkan gua dan menuju jembatan koridor yang menghubungkan ke aula utama. Berdiri di puncak jembatan beratap, Lu Yun menatap ke bawah ke arah 2 sosok berpakaian hijau yang sedang bermain catur di paviliun di bawah dan berkata sambil tertawa keras, "Senior, lama tak berjumpa." Di paviliun, 2 lelaki tua berpakaian hijau mendongak ke arah suara itu dan pandangan mereka tertuju pada Lu Yun. Salah satu lelaki tua itu berwajah tegas dan bermata tajam. Dialah yang menyerang Lu Yun terakhir kali. Lelaki tua satunya tersenyum dan tampak sangat baik hati. Dialah yang menghentikan temannya mengambil tindakan terakhir kali. "Anak muda, apa yang kau lakukan di sini?" Orang tua pembunuh itu mendengus dingin, dengan nada permusuhan di suaranya. Lu Yun tidak mempermasalahkannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kekuatanku sudah meningkat. Aku ingin mencoba menjelajahi rumah Gua Qinglian lagi. Kuharap kedua senior itu mau membantuku. Anda tidak akan percaya mengapa saya pindah ke Semarang. Hidupku dalam emoji. Anak muda, apa kau sudah gila?
Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, dan sekarang kau berani datang kepadaku lagi. Orang tua pembunuh itu meletakkan bidak catur di tangannya, dan nadanya sedingin es, seolah-olah dia ingin membekukan Lu Yun. Lelaki tua satunya, yang menghentikan rekan-rekannya terakhir kali, sedikit mengernyit dan menasihati, anak muda, Gua Qinglian penuh bahaya. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, mungkin sulit bagimu untuk masuk lebih dalam. Lebih baik kembali berlatih keras, lalu kembali lagi ketika kau sudah cukup kuat. Mendengar ini, Lu Yun hanya tersenyum tipis dan berkata, terima kasih sudah diingatkan, senior. Situasiku agak istimewa, meskipun aku belum mencapai alam abadi, tubuh Daoku sudah memasuki alam abadi, jadi aku ingin mencoba lagi. Terobosan tubuh Dao menuju keabadian. Lelucon apa? Apa kau pikir alam abadi mudah ditembus? Mata lelaki tua pembunuh itu dipenuhi dengan kebencian. Sekalipun tubuh Daomu benar-benar menembus keabadian, itu hanyalah klon. Seberapa kuatkah itu? Entah itu lelucon atau tidak, sebaiknya kamu mencobanya dan mencari tahu. Lu Yun berbicara dengan tenang, sama sekali tidak merasa marah terhadap orang tua itu. Baiklah, karena kamu tidak tahu berterima kasih, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria tua pembunuh itu meraung marah, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Lu Yun dan menamparkan dadanya. Serangan telapak tangan ini bahkan lebih dahsyat daripada serangan sebelumnya, dan mengandung daya penghancur yang mengerikan, seakan ingin memusnahkan Lu Yun sepenuhnya. Namun, Lu Yun tidak menghindar atau menghindar, melainkan hanya mengangkat tinjunya dan menyerbu ke depan. Ledakan, dengan suara keras, tinju Lu Yun bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus, menyebabkan jembatan koridor di sekitarnya sedikit bergetar. Yang mengejutkan, Lu Yun tidak bergerak sama sekali. Malahan, lelaki tua yang beringas itu terlempar oleh kekuatan dahsyat, menghantam pilar pavilion dengan keras, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah lelaki tua yang kejam itu dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak pernah menyangka seorang pemuda yang bahkan belum mencapai alam abadi bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan lelaki tua yang selama ini tetap tenang pun membelalakan matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu, monster macam apa kamu? Pria tua pembunuh itu berjuang untuk berdiri, matanya penuh ketakutan. Lu Yun membersihkan debu di tubuhnya dan tersenyum tipis, monster. Senior, kau terlalu baik, aku hanya sedikit istimewa. Spesial, kamu sebut ini spesial. Pria tua pembunuh itu menunjuk Lu Yun, suaranya bergetar, pukulan yang baru saja kau lakukan jelas-jelas kekuatan fisik murni. Itu sama sekali tidak melibatkan hukum, aturan, senjata sihir, atau teknik rahasia surgawi. Ini benar-benar tak pernah terdengar. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi baru kali ini aku melihat kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Seorang lelaki tua lain tak dapat menahan diri untuk mendesah, kau. Mungkinkah kau adalah Master Dao terkuat yang legendaris, Master Dao pertama yang menentang surga? Mendengar ini, Lu Yun hanya tersenyum kecil dan tidak menyangkalnya. Tubuh pedangnya yang abadi sudah memiliki kekuatan dahsyat yang melampaui akal sehat, dan dengan berkat aturan kehidupan, tubuh fisiknya telah mencapai alam yang luar biasa. Guru Tao terkuat, Guru Tao yang paling menantang surga. Lu Yun berpikir dalam hati, kedua gelar ini sudah ketinggalan zaman bagiku. Sekarang, dia adalah penguasa wilayah Kekaisaran Taichang. Kekuatannya telah lama melampaui apa yang disebut sebagai Guru Tao terkuat, tetapi tidak perlu dijelaskan. Orang tua pembunuh itu menutupi dadanya, batuk berbusa darah, dan wajahnya sepucat kertas. Tatapan matanya saat menatap Lu Yun tak lagi mengandung rasa jijik seperti sebelumnya, melainkan tergantikan oleh rasa takut yang mendalam, bahkan sedikit rasa takut. Sudahlah, kemampuanku lebih rendah darimu, jadi aku harus mengaku kalah. Dia melambaikan tangannya, nadanya menunjukkan ketidakberdayaan, silakan. Rumah Gua Qinglian ini, aku tidak bisa menghentikanmu, saudara muda, kita juga tidak bisa menghentikannya. Lelaki tua yang sedari tadi terdiam itu pun mendesah pelan, dan ada secerca emosi yang rumit di matanya saat ia menatap Lu Yun. Anak muda, aku tahu kau sangat kuat, tapi Gua Qinglian penuh bahaya. Jangan sombong, jika kau menghadapi bahaya yang luar biasa, kau harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Lu Yun membungkuk dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan, senior. Saya mengerti sekarang. Kedua lelaki tua itu berhenti berbicara dan menyaksikan dalam diam saat sosok Lu Yun menghilang di balik awan di ujung pavilion. Kakak, apakah menurutmu anak ini bisa keluar hidup-hidup? Orang tua pembunuh itu melihat ke arah menghilangnya Lu Yun dan bertanya dengan suara rendah. Pria tua itu mengelus jenggotnya, tatapannya tajam, kekuatan anak ini luar biasa, potensinya tak terduga, dan keberuntungannya sedang di puncak. Sebagai seorang guru Tao, ada harapan besar baginya untuk keluar hidup-hidup. Lagi pula, dia berhenti sejenak, matanya berbinar, kurasa anak ini mungkin akan membawa perubahan besar pada dunia yang kacau ini di masa depan. Pria tua pembunuh itu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Oh, kakak senior begitu menghormatinya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Setelah melewati pavilion, pemandangan tiba-tiba terbuka. Sebuah panggung besar muncul di hadapan Lu Yun. Di tengah panggung, sebuah kuil yang menjulang tinggi berdiri dengan tenang, memancarkan suasana kuno dan misterius. Di depan kuil, terdapat ratusan sosok duduk bersila, dengan penampilan yang berbeda-beda. Ada manusia,
iblis, dan ras aneh lainnya, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan aura yang kuat, itulah aura Kaisar Dao Abadi. Hati Lu Yun sedikit terkejut. Ratusan Kaisar Dao Abadi. Jika kekuatan ini dikerahkan sepenuhnya, itu akan cukup untuk memengaruhi seluruh situasi perang kosmik jika Santo Tao tertinggi tidak muncul. Para Kaisar Dao Abadi ini tampak beristirahat dengan mata terpejam, dan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atas kedatangan Lu Yun, tetapi Lu Yun dapat merasakan bahwa beberapa tatapan tertuju padanya sejenak, dengan pengawasan, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan yang tak kentara. Tepat saat Lu Yun menatap para Kaisar Dao Abadi ini, sesosok putih tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu sehalus asap, dan tampak menghilang kapan saja, tetapi memancarkan aura kuno yang mendebarkan jantung. Junior Lu Yun, senang bertemu denganmu, senior. Lu Yun merasakan kekuatan sosok ini dan tidak berani lalai, jadi dia membungkuk hormat. Sosok putih itu mengangguk pelan, suaranya begitu halus dan lembut, akulah roh gua teratai biru. Mengikuti perintah Tuan, aku menunggu orang yang ditakdirkan di sini. Karena kau telah tiba di sini, kau telah lulus ujian pertama. Tes, Lu Yun sedikit tertegun. Roh gua menjelaskan, gua Qinglian memiliki 3 tingkat ujian hidup dan mati. Mereka yang lulus akan menerima hadiah dari kepala gua. Kalian telah lulus ujian di pintu masuk, dan inilah hadiah kalian. Saat dia berbicara, sebutir biji teratai yang memancarkan cahaya hijau redup muncul di tangan roh gua dan dia menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini adalah benih teratai hijau. Dengan ini, makhluk apapun di bawah yang maha kuasa dapat dibangkitkan sekali. Lu Yun mengambil biji teratai hijau dan berpikir dalam hati. Baginya, biji teratai hijau ini tampaknya tidak terlalu berguna. Tubuh pedangnya yang abadi, dikombinasikan dengan aturan-aturan kehidupan, membuatnya hampir abadi. Tetapi benda ini adalah harta yang tak ternilai bagi Kaisar Dao Abadi lainnya. Di saat-saat genting, bahkan dapat digunakan untuk menukarkan sejumlah harta yang berharga. Lu Yun menggosok biji teratai hijau di tangannya. Rasanya hangat dan vitalitas yang kuat mengalir di ujung jarinya. Benda ini bagaikan iga ayam bagi tubuh pedang abadi miliknya, tetapi bagi Kaisar Dao Abadi lainnya, benda ini adalah harta karun yang dapat mengubah takdir mereka. Tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan di saat-saat kritis. Nilainya mungkin tidak kalah dengan giok ilahi Taixuan, atau bahkan lebih tinggi. Senior, Lu Yun menatap roh gua itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya, benih teratai hijau ini ampuh untuk semua Kaisar Dao Abadi. Suara halus roh gua itu mengandung nada acuh tak acuh yang samar, tentu saja tidak. Jika Kaisar Dao Abadi yang mengolah jalan penyatuan agung jatuh, benih teratai hijau ini tak akan mampu menyelamatkan situasi. Benih teratai emas akan dibutuhkan. Jalan penyatuan besar, Lu Yun mengulangi kata-kata ini dengan suara rendah, rasa ingin tahu yang kuat muncul di hatinya. Kedengarannya seperti tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Kaisar Dao Abadi. Senior, bisakah Anda memberitahu saya alam apa jalur penyatuan besar ini? Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Roh gua itu berhenti sejenak, suaranya yang halus tetap tenang dan kalem. Kalau kau bisa lulus ujian kedua, kau akan tahu. Kalau tidak, kau tidak berhak tahu. Lu Yun tidak merasa terganggu, dia hanya tersenyum dan menyimpan benih teratai hijau itu. Tampaknya penguasa gua Qinglian sangat suka membuat orang penasaran. Apa ujian kedua? Lu Yun bertanya langsung. Sosok roh gua yang sulit dipahami itu menunjuk ke gerbang kuil. Kalahkan 10 Kaisar Dao Abadi Alam kedua dan 2 Kaisar Dao Abadi Alam ketiga, lalu buka gerbang ini. Kalian tidak boleh menggunakan senjata Sein tertinggi, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Pelanggaran aturan apapun akan dianggap gagal dalam ujian. Lu Yun mengerti dalam hatinya bahwa ujian ini sungguh kejam. Ke-12 Kaisar Dao Abadi merupakan kekuatan dahsyat yang dapat memengaruhi hasil perang bahkan di medan perang alam semesta. Namun, itu bukan apa-apa baginya. Aku bisa menang tanpa pedang surgawi. Secercah keyakinan terpancar di mata Lu Yun. Roh gua itu tidak berkata apa-apa lagi, dan menghilang di gerbang kuil dalam sekejap. Lu Yun menatap pintu yang tertutup rapat dan berpikir dalam hati, penguasa gua Qinglian pastilah orang yang brilian di masa hidupnya. Standar ujian ini sungguh luar biasa tinggi. Namun, karena ia adalah penguasa Dao, ia telah memperoleh manfaat darinya. Jika tidak, jika itu adalah Kaisar Dao Abadi lainnya, ia mungkin tidak akan mampu melewati ujian tingkat pertama sekalipun. Baiklah, sekarang kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju panggung di depan kuil. Ratusan Kaisar Dao Abadi di panggung kini mengalihkan pandangan mereka ke Lu Yun. Oh, dia seorang guru Tao, menarik. Seorang Kaisar Iblis Abadi yang berbadan kekar dan bertaring menyeringai, sekilas ejekan terpancar di matanya. Memangnya kenapa kalau dia Master Dao? Ini bukan dunia luar, sekalipun dia Master Dao papan atas yang menantang langit, dia tidak bisa membuat keributan. Kaisar Dao Abadi kurus lainnya dari ras manusia, yang memancarkan aura dingin, mendengus dingin. Sayang sekali, aturannya hanya mengizinkan 12 orang untuk beraksi. Kalau tidak, aku ingin sekali melawannya. Seorang pria berotot memegang kapak besar berkata dengan suara teredam. Jelas saja, para Kaisar Dao yang abadi ini tidak menganggap Lu Yun serius dan hanya menganggapnya sebagai mainan yang bisa mereka mainkan sesuka hati.
12 sosok berjalan keluar dari kerumunan dan mengelilingi Lu Yun. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang kaisar Dao abadi dari alam ketiga, mengenakan jubah emas dan berwajah agung. Wah, aku sarankan kamu untuk punya keterampilan yang nyata. Kalau tidak, jangan menangis dan memohon belas kasihan nanti. Kaisar Dao abadi berjubah emas berbicara dengan nada tegas, dengan sedikit peringatan di matanya. Adapun para kaisar Dao abadi lainnya, beberapa menggosok-gosokkan tangan mereka, bersemangat untuk mencoba, seolah-olah mereka ingin menghibur Lu Yun dengan baik. Yang lainnya hanya menonton pertunjukan, menatap dengan dingin, seolah-olah mereka telah meramalkan akhir tragis Lu Yun. Sekelompok setan dan monster, beraninya kalian bertindak lancang di hadapanku. Lu Yun melihat sekelilingnya dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua kaisar Dao abadi yang hadir langsung marah. Wah, kau cari mati. Beraninya kau menyebut kami monster. Kurasa kau sudah bosan hidup. Kamu akan punya kesempatan untuk menangis nanti. Teriakan dan kutukan datang silih berganti. Para kaisar Dao abadi ini begitu ganas dan ingin melahap Lu Yun hidup-hidup. Lu Yun mencibir dalam hatinya lalu berbalik menatap roh gua yang muncul entah dari mana lagi. Senior, bisakah kau membunuh mereka? Suara halus roh gua itu mengandung sedikit nada ketidakpedulian, orang-orang ini semua adalah aset gua. Aset tempat tinggal gua. Lu Yun mengulangi kata-kata ini, matanya mengamati kedua belas kaisar Dao abadi yang berteriak di sekelilingnya. Orang-orang ini memiliki aura campuran, dan kekuatan aturan mereka sedikit berbeda dari para kaisar Dao abadi di alam semesta chaos. Sepertinya lebih lengkap, hatinya tergerak. Mungkinkah Lu Yun dengan tenang melepaskan jejak kesadaran ilahi, diam-diam menyelidiki detail para kaisar Dao yang abadi ini. Benar saja, dia tidak mengenali satupun orang-orang ini, dan beberapa kekuatan penguasa mereka adalah jenis yang belum pernah dia lihat di alam semesta yang kacau ini. Tebakan berani muncul dalam benaknya, orang-orang ini bukan dari alam semesta yang kacau. Senior, mungkinkah orang-orang ini ditangkap dari alam semesta lain? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Roh gua itu terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, kau tak perlu bertanya lagi tentang gua itu. Jawaban mengelak ini hanya mengonfirmasi dugaan Lu Yun. Alam semesta Chengsu merupakan alam semesta kecil yang lebih lengkap daripada alam semesta chaos, tempat lahirnya banyak orang cemerlang. Mungkinkah tuan dari King Lian Cave Mansion adalah salah satu kaisar Dao abadi yang ditangkap dari alam semesta Chengsu? Jika ini benar, maka kekuatan sang guru gua mungkin jauh lebih besar daripada sekedar Santo Tao tertinggi. Lu Yun semakin penasaran, orang seperti apa pemilik rumah gua King Lian itu? Baiklah, mari kita selesaikan ujian kedua ini terlebih dahulu. Lu Yun menenangkan pikirannya dan mengalihkan pandangannya ke arah 12 kaisar Dao abadi di hadapannya. Meskipun ke-12 orang itu berteriak keras, Lu Yun dapat melihat bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada orang tua yang langsung dibunuhnya sebelumnya. Terutama dua kaisar Dao abadi dari alam ketiga, dengan aura mereka yang kental dan kekuatan aturan yang kuat, mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Tidak dapat menggunakan pedang Tianxing memang merupakan keterbatasan yang signifikan. Namun, meski begitu, Lu Yun yakin dia bisa mengalahkan mereka. Ayo, biarkan aku melihat apa perbedaan antara kaisar Dao abadi di alam semesta lain. Lu Yun melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai, matanya penuh semangat juang. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi, bukan karena kesombongan, tetapi untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memahami kesenjangan antara orang kuat abadi di alam semesta yang kacau dan alam semesta kecil yang lengkap. Mencari seseorang di Semarang hari ini, bersedia berbohong tentang bagaimana kita bertemu. Melihat Lu Yun begitu sombong, ke-12 kaisar Dao abadi langsung murka. Wah, kau cari mati. Dasar orang bodoh, hari ini aku akan mengajarkanmu apa itu kekuatan sejati. Membunuh. 12 sosok tiba-tiba bangkit pada saat yang sama, dan kekuatan berbagai aturan terjalin menjadi tirai cahaya indah, menyapu ke arah Lu Yun. Ada cahaya pedang yang tajam, api yang berkobar, udara sedingin es, dan kabut beracun yang aneh. Berbagai serangan, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyelimuti Lu Yun. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan tubuh pedang abadi melesat dengan kekuatan penuh. Niat pedang yang dahsyat membubung ke langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Menghadapi 12 serangan itu, ia menebas dengan ganas. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Inilah kekuatan magis tertinggi dari pedang Dao terpadu agung, yang mengandung niat pedang tak berujung dan mampu menghancurkan segalanya. Ledakan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang bertabrakan dengan 12 serangan, meletus menjadi gelombang energi yang mengguncang bumi. Gelombang kejut yang mengerikan melanda, merusak kehampaan di sekitarnya. 10 kaisar Dao abadi tingkat kedua dikalahkan dalam sekejap seperti kertas di bawah pedang Lu Yun, terlempar mundur dengan darah muncrat dari mulut mereka. Kalau saja tidak ada larangan untuk membunuh mereka, mereka pasti sudah musnah sekarang. Melihat ini, raut wajah kedua kaisar Dao abadi alam ketiga berubah drastis, dengan sedikit kengerian terpancar di mata mereka. Mereka tidak menyangka kekuatan Lu Yun begitu mengerikan. Hanya dengan satu pedang, dia melukai 10 kaisar Dao abadi tingkat 2 dengan parah. Serang bersama, kedua lelaki itu saling berpandangan, tidak berani menahan diri lebih lama lagi, dan mereka semua menggunakan jurus terbaik mereka untuk menggabungkan kekuatan guna melawan derasnya energi pedang Lu Yun. Akan tetapi,
dalam menghadapi seni pedang terpadu yang hebat, semua kekuatan aturan tampak pucat dan tak berdaya. Serangan kedua pria itu hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya dihancurkan sepenuhnya oleh energi pedang Lu Yun. Bagaikan layang-layang yang putus talinya, kedua pria itu terlempar mundur dan jatuh terbanting ke panggung, menderita luka serius. Penyatuan hebat, Kendo, seorang kaisar Dao abadi tingkat kedua mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Lu Yun, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kaisar Dao abadi lainnya juga mengenali Dao yang dipraktikkan Lu Yun. Mereka semua tercengang, seolah-olah mereka membatu. Seni pedang penyatuan agung adalah seni pedang tertinggi yang legendaris. Hanya ketika seseorang memahami seni pedang penyatuan agung, seseorang dapat mempraktikannya. Pemuda ini benar-benar telah memahami jalan menuju penyatuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Lu Yun dengan tenang menarik kembali pedangnya, tatapannya menyapu ratusan kaisar Dao abadi di alun-alun, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Ia berjalan melintasi alun-alun dan tiba di gerbang kuil. Melihat roh gua yang muncul entah dari mana, ia tersenyum dan berkata, "Senior, aku sudah lulus ujian kedua ini, kan?" Sosok roh gua itu sedikit gemetar, dan dalam suaranya yang halus, ada sedikit keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Kau benar-benar. Lu Yun mengabaikan keterkejutan roh gua itu, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke arah pintu kuil yang tertutup rapat, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Rahasia apa yang tersembunyi di balik pintu ini? Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mendorong ke arah pintu. Lu Yun tersenyum percaya diri dan meletakkan tangannya di pintu istana yang dingin dan berat. Senior, pintu ini tidak mudah dibuka. Bahkan jika aku menguasai ilmu pedang terpadu yang agung, itu mungkin mustahil. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lapisan bayangan teratai hijau muncul di telapak tangan Lu Yun, dan kekuatan misterius langsung mengalir ke gerbang istana. Pintu yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba terbuka perlahan dan tanpa suara, persis seperti pintu kayu biasa. Ini, suara roh gua yang awalnya acuh tak acuh bergetar karena tidak percaya, kau benar-benar. Lu Yun menarik telapak tangannya, berbalik menatap roh gua, dan bertanya dengan bingung, "Senior, ada apa denganku? Apakah ada yang aneh dengan pintu ini?" Kau benar-benar mengembangkan kekuatan teratai biru kekacauan. Suara roh gua itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan sosok yang awalnya ilusi itu tampak berfluktuasi dengan hebat. Hati Lu Yun tergerak, tetapi ia dengan tenang mengakui di permukaan, "Senior, penglihatanmu bagus. Aku memang cukup beruntung telah mengolah teratai biru kekacauan tingkat pertama." Keberuntungan, nak, tahukah kau apa arti Chaos Azure Lotus? Nada suara roh gua itu dipenuhi dengan sedikit kekecewaan. Pemahaman dan keberuntungan luar biasa macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menguasai teknik ini. Dan sampai sejauh mana seseorang harus mengolah jiwa, tubuh, dan kekuatan Dao surgawi sebelum mereka dapat menyatu. Dan kau benar-benar bilang itu hanya keberuntungan. Lu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Reaksi roh gua itu membenarkan dugaannya sebelumnya, pemilik buah King Lian pasti memiliki hubungan dekat dengan Chaos King Lian. Senior mengajariku bahwa aku terlalu sombong. Lu Yun berpura-pura sedang belajar, tetapi dalam hatinya dia berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak informasi tentang Chaos Green Lotus dari roh gua. Roh gua itu menatap Lu Yun, dan pandangan rumit terpancar di matanya. Ia terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, "Fakta bahwa kau telah mengembangkan teratai Azure Chaos ke tingkat pertama di usia semuda itu menunjukkan bahwa bakat dan ketekunanmu jauh melampaui orang biasa. Sepertinya aku pernah meremehkanmu sebelumnya." Sikap roh gua itu jelas jauh lebih santai daripada sebelumnya, bahkan ada sedikit kekaguman. Tak hanya tubuh fisik dan kekuatan Dao surgawimu yang luar biasa, tetapi kekuatan mentalmu juga berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sungguh menakjubkan. Suara roh gua itu penuh dengan emosi. Tahukah kau bahwa jika kau mengembangkan kekuatan pikiranmu secara ekstrim, kau dapat mencapai kondisi pikiran, mengubah pikiranmu menjadi sebuah dunia, dan menciptakan duniamu sendiri. Dunia pikiran, hati Lu Yun tergerak. Ini pertama kalinya ia mendengar pernyataan ini, dan ia langsung tertarik. Senior, bisakah kau menjelaskannya secara rinci? Roh gua menjelaskan, dunia pikiran adalah manifestasi dari pengembangan telekinesis tertinggi. Ia dapat mewujudkan kehendak seseorang dan membentuk ruang yang mandiri. Di dunia pikiran, Anda adalah penguasa absolut, yang mampu mengendalikan segalanya sesuka hati. Lu Yun terpesona dengan apa yang didengarnya, dan sebuah pemandangan penggabungan dunia pikiran dengan dunia pedang yang bersatu muncul dalam benaknya. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, seberapa mengerikan kekuatannya. Dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kau seharusnya telah menerima ujian dari semua kaisar Dao abadi. Suara roh gua menyela pikiran Lu Yun, namun, karena kamu telah lulus ujian kedua, maka kamu telah lulus. Begitu dia selesai berbicara, sebuah jimat giok sebening kristal muncul entah dari mana di hadapan Lu Yun. Jimat giok ini berisi penjelasan rinci tentang jalan penyatuan agung, serta metode untuk mempraktikkan dan memanfaatkan teratai biru kekacauan. Roh gua berkata, "Saya harap kamu dapat memahaminya dengan baik dan jangan biarkan kesempatan ini terbuang sia-sia." Lu Yun mengambil jimat giok itu dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Dia menahan rasa gembiranya dan membungkuk hormat kepada roh gua, seraya berkata, "Terima kasih atas pemberianmu yang murah hati, senior."
Tidak perlu bersikap sopan. Roh gua itu berkata dengan tenang, jimat giok ini hanya bisa diperoleh dengan mengambil sumpah seumur hidup dan berjanji untuk tidak membocorkan isinya kepada orang lain. Lu Yun mengucapkan sumpahnya tanpa ragu. Jimat giok itu tiba-tiba bersinar terang, dan aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikirannya. Jimat giok itu kemudian berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Lu Yun memejamkan mata dan mencerna informasi di dalam jimat giok. Setelah waktu yang lama, ia perlahan membuka matanya, dengan secerca pencerahan di matanya. Ternyata jalan menuju penyatuan besar, pada akhirnya, adalah jalan alam semesta. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dengan badai di dalam hatinya. Jalan menuju penyatuan besar tidak terbatas pada jenis aturan surgawi tertentu, tetapi mengintegrasikan semua aturan surgawi bersama-sama dan akhirnya mencapai tingkat alam semesta. Dengan kata lain, jika Anda mempraktikkan jalan penyatuan agung secara ekstrim, Anda dapat menjadi penguasa alam semesta dan mengendalikan segalanya. Penguasa alam semesta, gelombang ambisi membuncah dalam hati Lu Yun, dan hasrat kuat membara di hatinya. Dia ingin berdiri di puncak alam semesta, mengamati pasang surut dunia dan mengendalikan takdirnya sendiri. Penguasa alam semesta, Lu Yun membisikkan 4 kata ini, kerinduan yang tak terlukiskan bergolak dalam dirinya. Kekuasaan, kendali, keabadian, kata-kata ini berkelebat di benaknya bagai bintang. Ia membayangkan dirinya berdiri di puncak alam semesta, dengan miliaran bintang di kakinya, mampu menciptakan dunia dan menghancurkan galaksi hanya dengan lambaian tangannya. Namun, tak lama kemudian, Lu Yun pun tenang. Ia tahu bahwa ini hanyalah khayalan indah, dan ia masih jauh dari menjadi penguasa sejati alam semesta. Teratai hijau kekacauan ini mungkin metode yang diwariskan oleh penguasa gua teratai hijau. Lu Yun mengelus jimat giok di tangannya, dengan 1000 pikiran berkecamuk di benaknya. Benda ini sangat sulit untuk dibudidayakan sehingga bahkan jika Kaisar Dao Abadi atau orang suci Dao tertinggi mendapatkannya, mereka mungkin tidak akan berhasil mengolahnya. Lu Yun diam-diam terkejut. Teratai hijau kekacauan ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk jiwa, tubuh, dan kekuatan surga, dan ketiganya harus terintegrasi dengan sempurna. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Ini agak mirip dengan Ruyi Gong hati pedangku. Lu Yun teringat akan keahlian unik yang membuatnya terkenal. Kedua keahlian itu memiliki sifat yang serupa. Keduanya mengharuskan seseorang untuk mengolah kekuatannya sendiri secara maksimal dan kemudian menggabungkannya. Yang kuterima sebelumnya hanyalah metode kultivasi. Sekarang, hadiah kedua ini bisa dianggap sebagai metode operasi dan kendali yang lengkap. Lu Yun mengerti, tapi jika aku ingin benih teratai hijau ini benar-benar memberikan efek ajaibnya menghidupkan kembali orang mati, aku khawatir itu membutuhkan setidaknya kekuatan dari Santo Dao tertinggi, atau bahkan penguasa alam semesta, kan? Memikirkan hal ini, Lu Yun tak dapat menahan rasa ingin tahunya terhadap identitas tuan dari King Lian Cave Mansion. Mungkinkah, senior ini adalah penguasa alam semesta? Begitu pikiran ini muncul, ia langsung terbayang di benak Lu Yun. Namun, seharusnya bukan penguasa alam semesta kekacauan. Lu Yun segera menepis gagasan itu. Jika memang penguasa alam semesta kekacauan, spesifikasi gua ini terlalu rendah. Tepat saat Lu Yun sedang asyik berpikir, suara roh gua terdengar lagi. Nak, hadiah kedua telah diberikan kepadamu. Selanjutnya, inilah ujian terakhir gua King Lian ini. Lu Yun tersadar kembali, menatap roh gua, dan bertanya, senior, apa ujian ketiga ini? Ujian ketiga ini bukan hal yang mudah. Nada suara roh gua berubah serius. Begitu masuk, kau harus lulus atau mati. Tidak ada pilihan ketiga. Hati Lu Yun bergetar. Sepertinya ujian ketiga ini jauh lebih berbahaya daripada 2 ujian sebelumnya.